Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, as-saumu junnah. Wa fi riwayatin lin Nasa'i, as-siyamu junnah ma junnatun ma lam yakhriqha. Wa fi Sahih Ibnu Hibban, Ibnu Majah, as-siyamu junnah minan nari kajannati ahadikum minal qital. Apa arti as-saumu junnah? As-saumu junnah artinya adalah puasa itu ibarat seperti perisai. Junnah bi dhammil jim, junnah. Mal farqu baina jannah bi fathil jimi wa jinnah bi kasril jimi wa junnah bi dhammil jin. Ada tiga kata yang sama, mirip tetapi beda cara membacanya. Yang pertama jannah. Jannah itu dibaris fatahkan jimnya, yaitu maknanya darun naim, yaitu surga. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, ulaika ashabul jannah. Jannah jimnya berbaris fathah. Kemudian apabila dibaris kasrohkan al-jinnah bi kasril jim, maknahu al-junun awil jin, maknanya adalah jin, salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran misalnya minal jinnati wan nas. Ini contoh bahwa ada kata dalam Al-Quran jinnah, huruf jimnya dibaris kasrohkan. Yang terakhir apabila didommahkan al-junnah. Al-junnah bidommil jin, bidommil jim, apa artinya? Bimakna as-sutroh awil wiqayah, ya. Maka artinya adalah wiqayah, yaitu pelindung atau perisai. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa as-saumu junnah. Puasa itu adalah ibarat seperti perisai. Karena perisai itu di dalam kehidupan dia adalah merupakan lambang pertahanan. Lambang seseorang untuk menggunakan alat ini atau perisai ini untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Maka apabila kita kaitkan as-saumu junnah atau as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai, maka puasa itu dapat menghalangi seseorang dari beberapa perkara. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Yang pertama adalah ahaduhuma, yang pertama adalah junnatun minan nar. Yang pertama, puasa itu sebagai perisai untuk menghalangi dari siksa api neraka. Dari siksa api neraka. Oleh karena itu, inilah yang paling kita harapkan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kembali untuk berpuasa Ramadan, atau mungkin puasa sunnah yang lainnya, maka ini kesempatan untuk menjauhkan diri kita dari neraka. Sebagaimana dalam hadis yang lain Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bizalika wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa karena Allah kecuali Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 musim. Artinya tentunya ini adalah merupakan kebahagiaan bagi orang-orang yang telah mendapatkan fadilah puasa ini. Adapun makna junnah yang kedua adalah junnatun minal ma'asi, menjadi perisai dari segala hal yang membawa kepada dosa, apalagi dosa besar, dan segala kemaksiatan yang menjadikan
diri ini menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu pantaslah kita di dalam bulan Ramadan sangat merasakan bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari dosa. Bahkan puasa ini seolah-olah memberikan arahan, memberikan peringatan, alarm kepada kita agar kita dapat meninggalkan dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Yang terakhir, makna junnah dalam hadis ini adalah junnatun min aklin ma la yuridu akluhu. Jadi maksudnya adalah menjadi perisai, puasa ini menjadi perisai, menjadi penghalang seseorang untuk mencicipi, menikmati makanan apapun dan minuman apapun yang dia sebenarnya tidak mau menginginkan itu. Jika seandainya dia tidak berpuasa, bisa jadi dia bisa memakannya. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah dari berpuasa tersebut, dia mampu untuk menahan diri dan tidak memakannya. Dalam hadis yang senada dengan ini, Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi. Artinya, tidaklah anak cucu Adam, tidaklah seorang manusia memenuhi suatu tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Artinya memang hikmah daripada mengkosongkan lambung, mengkosongkan perut dari makanan itu tentunya adalah banyak hikmahnya. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan betapa jeleknya, betapa buruknya hamba-hamba Allah jika mereka terlalu banyak berlebih-lebihan dalam makannya. Maka tibalah saatnya pada saat berpuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita edukasi, memberikan pendidikan kepada kita agar perut tersebut dikosongkan. Supaya apa? Supaya banyak mendapatkan cahaya ilmu, cahaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan juga oleh para ulama, la tasba'u, janganlah kalian banyak makan, janganlah banyak kenyang. Fatutfi'u nural ma'rifati min qulubikum. Kalau kita terlalu banyak makan, terlalu banyak kenyang dalam kehidupan kita, maka kita seolah-olah sudah memadamkan cahaya ma'rifah, cahaya mengenal Allah dan Rasulnya, cahaya pengenalan kita terhadap Islam, cahaya ilmu dari hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk selalu berada dalam kebaikan. Dan pada saat kita tahu hikmah dari puasa ini, maka semakin kuat untuk selalu menjaga adab-adabnya, menjaga segala hal yang membatalkan pahalanya, dan terus meningkatkan kualitas ibadah puasa ini, baik itu puasa Ramadan maupun puasa-puasa sunnah yang lainnya. Aqulu qouli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.